Hai Sobat Sehat, kembali lagi ke live-nya IG at VCO di Live Indonesia bersama saya Grace. So, hari ini karena meningkatnya kasus COVID di Indonesia, kita harus cari cara dong supaya kita tetap sehat dan tetap terlindungi. Meskipun kita banyak mobilitas, tapi kita tetap sistem imun kita tetap kuat dengan virgin coconut oil dengan cara yang herbal. Jadi hari ini kita mau bahas manfaat VCO untuk memerangi COVID-19 bersama Dokter Yuli. Oke, kita invite dulu ya Dokter Yuli. Oke. Jadi hari ini Dokter Yuli akan jelasin manfaat VCO yang bisa membantu kita untuk memerangi COVID-19. Hai dok. Halo Grace, apa kabar? Baik, dokter sehat? Sehat. Grace Puji sendiri Tuhan. sehat? Puji Tuhan sehat. Makasih loh dok, di tengah kesibukannya masih nyempetin ngisi live-nya VCO ya dok ya. Iya, sama-sama. Saya juga senang berbagi untuk ya masyarakat supaya siapa tahu bisa menjadi berkat ya. Sharing saya bisa bermanfaat ya. Jadi dok, hari ini kan ini ya, kasus COVID udah makin meningkat, bahkan sampai tak terkendali ya, saya bisa bilang ini. Kita mau Iya, bahas ini ya, manfaat VCO yang bisa untuk memerangi COVID-19. Jadi banyak pemikiran masyarakat ini, VCO ini apakah obat ataukah apa? Apakah bisa menyembuhkan COVID-19 dok? iya. Jadi ya VCO ini sendiri sebenarnya ya bukan obat ya. VCO ini merupakan termasuk dalam kategori food atau makanan atau bahan alami yang bisa untuk membantu ya proses dari penyembuhan atau proses healing ya dari ya salah satunya COVID ini juga gitu. Nah, VCO ini sebenarnya merupakan ini ya kategori makanan atau food atau bahan alami yang merupakan lemak jenuh rantai sedang atau medium chain fatty acid MCA ya, yang sebenarnya itu mengandung ya salah satunya ada asam lauratnya, itu bisa diubah oleh tubuh ya menjadi uh, monoglycerid monolaurin yang mempunyai efek antivirus, dan itu bisa membantu ya. Dalam beberapa studi juga ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa itu bisa ya salah satunya dari kandungan asam lauratnya itu yang bisa membantu untuk proses dari penyembuhan atau healing dari COVID ini. Karena ada ini ya sifat antivirus, antibakteri, antiinflamasi itu tadi ya dok ya. Iya betul, antiinflamasi juga itu betul sekali. Dan ya VCO ini juga menurut beberapa studi juga ada pilot study di 4 rumah sakit, dan juga saya juga baca studi ada di jurnal juga ya, salah satunya itu Journal of Functional Foods. Nah itu menunjukkan bahwa maksudnya hasil dari pilot study itu ya, penelitian itu VCO itu ternyata bisa juga membantu untuk tadi itu ya, karena ngomongin antiinflamasi, ada sifat antiinflamasinya itu bisa membantu untuk menurunkan beberapa inflammatory marker. Dan kalau kita ngomongin COVID ini sendiri, itu kan ya sebenarnya ada unsur atau proses inflamasi ya yang terjadi dalam tubuh itu. Nah, VCO ini bisa membantu untuk proses mengurangi inflammatory marker tadi itu, membantu untuk proses inflamasi ya, karena ada sifat antiinflamasinya. Nah, salah satunya kalau yang di studi itu bisa membantu untuk menurunkan inflammatory marker seperti interferon gamma, lalu TNF alpha, sama CRP, terus IL-6. Nah, itu kan semua inflammatory marker. Terus juga saya baca juga ya di beberapa studi, dan juga yang termasuk yang di 4 rumah sakit itu ternyata VCO ini bisa membantu untuk penurunan level D-dimer. Nah, kalau orang COVID ini kan yang paling dikhawatirkan tuh kan digembar-gemborkan juga ya, di dimer gitu, di dimernya tinggi. Nah, VCO ini salah satu fungsinya bisa membantu untuk penurunan di dimer itu.
Hmm. Iya, Sorry, di dimer tuh kayak apa ya dok? Mungkin ada yang belum ngerti gitu. ya. Di dimer itu hubungannya dengan ini ya. Kalau yang mungkin sering dengar sejak masa COVID ini, oh ya penggumpalan darah apa semacam itu ya. Nah itu Hmm. hubungannya dengan itu. Nah itu kan juga akhirnya bisa meningkatkan berbagai macam risiko masalah kesehatan lainnya ya. Kalau di dimernya itu tinggi gitu. Akhirnya itu kan ya yang menyebabkan beberapa komplikasi ya post COVID itu juga ya karena kan di dimer itu tadi. Nah makanya VCO ini bisa membantu juga gitu dalam hal itu. Hmm, I see. Juga VCO ini yang saya ketahui dan manfaat yang paling saya suka ini meningkatkan sistem imun ya dok ya. Betul, ya. VCO ini bisa merupakan punya sifat imunomodulatori. Jadi merupakan salah satu uh, apa ya food atau bahan alami yang immunomodulatory agent. Nah itu jadi immunomodulatory ini maksudnya meregulasi imun sistem itu tadi gitu sehingga bisa bekerja dengan lebih optimal gitu untuk melawan berbagai macam ya penyakit ya termasuk salah satunya kalau di topik kita siang ini kan ya COVID-19 ini gitu. Jadi penting banget nih untuk dikonsumsi hari-hari ini ya dok ya. Iya, Oke, kalau itu balik lagi ke yang antivirus dan antiinflamasi itu tadi dok. Jadi ya. gimana sih cara kerja VCO untuk uh, menghancurkan atau mematikan virus COVID itu sendiri? Ya, jadi kan tadi itu ya VCO itu mempunyai kandungan salah satunya itu ada yang namanya asam laurat. Nah, asam laurat itu tadi itu akan diubah jadi saat kita konsumsi VCO ya asam laurat kandungan di VCO-nya itu akan diubah menjadi monogliserida monolaurin. Nah, itu mempunyai efek antivirus yang akhirnya itu bisa berinteraksi ya dengan dinding apa ya membran lipid dinding sel virusnya itu ya yang ada kayak membran lipidnya itu dia akan berinteraksi terus dia akan menghancurkan membran lipid dari virus itu sehingga nggak apa ya membran sel itu jadi rusak atau nggak berfungsi semacam itu ya. Oke oke. Jadi dia merusak membrannya ya, membran virus dari COVID-19 itu sendiri. Ya, Oke lalu oke. ada penelitian juga ya yang saya ada beberapa studi itu yang saya baca ternyata VCO ini juga selain mempengaruhi dari membran sel dinding sel tadi itu dari si virusnya itu juga ini ya mencegah apa menempelnya dari protein dari si virusnya itu ke apa namanya sel membrannya dari orangnya, dari host. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ini ya, prevent binding of viral protein to the host cell membrane kayak gitu. Jadi mencegah apa menempelnya ya dari tadi protein dari si virus itu ke sel membrannya si manusianya gitu lah. Kita host itu kan Oke. kita ya. Jadi dia nggak meskipun ada tapi nggak nempel gitu, jadi nggak terserang gitu ya kitanya. Iya, itu salah satu mekanismenya juga ya. Lalu juga Hmm. kalau menurut ada studi juga yang menunjukkan bahwa VCO itu bisa ini ya menghambat apa ini ya inhibit late maturation in the virus replicative cycle. Jadi menghambat apa ya fase fase pokoknya dalam proses virusnya itu bereplikasi itu pokoknya menghambat proses Jadi itu gitu. nggak langsung nggak cepet gitu ya. Jadi kerjanya virus ini dihambat oleh VCO Menghambat ini. proses replikasi dari si virus itu ya intinya seperti itu ya mungkin. Oke, jadi ini semua udah terbukti secara medis ya. Ini bukan hoax yang ada di WA, tapi ini sudah terbukti secara medis. Udah ada jurnalnya juga ya dok ya. Iya, salah satu jurnal yang saya baca itu ada di Journal of Functional Foods. Mm-mm.
Oke, oke. Jadi mungkin ada yang pengen tahu secara detail bisa lihat di jurnal-jurnal yang ada di internet tentang penelitian VCO. Oke, kalau gitu cara minumnya gimana sih dok? Cara konsumsinya? Ya, untuk cara konsumsi dari VCO itu sendiri ya bisa diminum langsung bagi yang oke. Tapi kalau misalnya kadang-kadang ada orang yang, waduh, minum minyak, wah gimana itu? Mm-mm. Nah, kalau emang seperti itu, ya mungkin bisa juga dicampurkan dengan makanan ya gitu. Mm-mm. Tapi kalau mau minum langsung juga rasanya enak loh by the way. Nggak yang Iya, pedes gitu, tapi rasanya kayak fresh coconut gitu enak kok. iya sih. Jadi Iya, kalau nggak kayak saya minyak sendiri, gitu. iya, kalau saya sendiri sama anak saya minum langsung sih gitu. Saya Ya, juga minum langsung. iya, mungkin ini ya, kalau ngomongin tengi itu juga tergantung ya, maksudnya tergantung apa proses dari VCO-nya atau jenis VCO-nya mungkin ya. Soalnya Mm-mm. memang sih saya nggak memungkirin kalau ya memang beberapa VCO yang saya sudah coba berbagai macam VCO ya, ada yang ini ya tengi juga sih gitu. Nah kalau tengi itu berarti memang mungkin dalam prosesnya itu ya itu agak kurang ya ya prosesnya kurang inilah kurang optimal ya sehingga kandungan gizinya atau ya juga ini ya merusak sehingga jadi tengi lah mengalami proses oksidasi dan sebagainya itu. Nah makanya dalam pemilihan VCO ini mesti lebih cermat ya gitu Mm-mm. karena proses dari VCO itu juga akan mempengaruhi kandungan dan keefektifan dari gizinya itu sih sebenarnya. Hmm. Yang harus diperhatikan dalam pilih VCO kira-kira apa ya dok ya? Ya, sebisa mungkin ya yang organik gitu ya. Mm-mm. Lalu cold process. Nah, itu Cold press. kata cold process ini penting. Jadi tanpa proses pemanasan. Ya, karena kalau dengan VCO ini diproses dengan pemanasan, maka nanti dia akan mengalami proses oksidasi. Ya, sebenarnya oil kalau dipanasin itu akan mengalami proses oksidasi. Nah, itu yang akan jadi tengi. Dan akhirnya juga ya bisa juga akhirnya jadi mungkin bukannya efektif atau mungkin nggak tahu bisa jadi masalah kesehatan lain ya ya bisa aja gitu karena prosesnya yang salah itu tadi ya gitu dan Dan kemasannya uh, juga kaca ya dok, harus kaca ya dok. iya kemasannya juga sebaiknya kaca karena menghindarin kontaminasi dari mikroplastik ya. Mm-mm. Ini ada pertanyaan bagus banget. Eh, aku minum VCO, kolesterolku naik parah di tahun 2016. Jadi nggak berani lagi makan VCO. Mungkin bisa dibantu penjelasannya dok. Iya, iya mungkin pertanyaannya yaitu tadi kembali lagi ke penjelasan saya ya VCO yang mana yang dikonsumsi dan proses dari VCO-nya itu yang bagaimana gitu. Nah, eh, kadang-kadang ya juga kalau misalnya nih eh, saya pernah coba VCO ya itu kan agak tengik gitu ya. Nah itu sebenarnya prosesnya mungkin kurang optimal gitu ya. Nah itu Mm-mm. kembali lagi kalau prosesnya kurang optimal misalnya dengan pemanasan atau tidak cold press itu akhirnya bisa menjadi teroksidasi tadi terus malah bisa jadi masalah kesehatan lain juga seperti yang saya katakan tadi kan gitu akhirnya bukannya menjadi anti-inflamasi tapi bisa ya menyebabkan masalah kesehatan lain gitu nah makanya memang VCO ini bisa membantu ada kandungan asam laurat yang seperti saya tadi katakan ada ya monolaurinnya dan sebagainya itu terus bisa membantu untuk menurunkan inflammatory marker tadi tapi ya kembali lagi VCO yang mana gitu yang Mm-mm. prosesnya bagaimana juga cold press atau tidak nah seperti itu terus organik atau tidak juga lah kalau terus pakai kadang-kadang juga mungkin perlu diperhatikan kemasannya juga yaitu tadi botol kaca atau plastik kalau botol plastik itu ya ada takutnya ada risiko kontaminasi mikroplastik mikroplastik itu kan juga salah satunya bisa nyebabin gangguan hormon dan menyebabkan inflamasi dan sebagainya lagi gitu akhirnya Benar. kembali lagi ke sana gitu. Oke, oke, benar-benar. Ini mungkin yang baru join ada pertanyaan bagaimana membedakan VCO yang kualitasnya bagus atau tidak. Jadi saya summary dikit ya. Untuk Ya. VCO yang bagus ini harus organik, raw,
Dan kalau bisa cold press ya, harus cold press karena kalau panas itu bisa teroksidasi, Ibu Iya, Latifa. Dan kemasannya harus kaca ya sebisa mungkin. iya, Jadi tidak ada kontaminasi dari plastik itu sendiri. Kayak iya, gitu. betul ya. Ya, Oke, terima kalau kasih gitu. Chris sudah bantu untuk mensummary Supaya penjelasan dokternya saya. nggak jelasin lagi. Iya, terima kasih. Oke. Kalau misal kita sama orang sakit, apakah cara mengonsumsi VCO-nya, dosisnya itu beda ya dok? Kayak misalnya sehat dan orang yang terkena COVID itu apakah dosisnya lebih banyak yang terkena COVID atau gimana? Iya, kalau untuk kita ngomong dengan yang sehat dulu ya. Jadi kalau untuk orang sehat, untuk maintenance kesehatan, ya mungkin bisa coba 1 sendok makan gitu sekali sehari, mungkin pagi gitu atau malam gitu ya bisa ditentukan sendiri waktunya seperti itu. Itu kalau untuk maintenance ya gitu. Nah saya sendiri, anak saya juga ya konsumsi ya. Kalau anak saya biasanya pagi sukanya dia diminum langsung gitu. Nah 1 sendok aja gitu. Nah ya 2 sendok juga ya oke. Atau ada yang untuk maintenance itu bisa juga misalnya 1 sendok pagi dan 1 sendok malam, maksudnya ya 1 sampai 2 kali sehari bisa seperti itulah ya. Ya ini sebenarnya makanan, jadi nggak ada yang kayak sakleknya harus gimana ya, kira-kira seperti itu kalau untuk orang yang sehat, maintenance kesehatan. Kalau untuk yang ini ya, untuk proses healing atau membantu proses penyembuhan tadi itu, uh, ya jadi VCO ini kan sebenarnya di beberapa studi dikatakan sebagai adjunctive terapi, terapi adjuvan ya, salah satunya untuk COVID-19 ini gitu. Nah, kalau sebagai terapi adjuvan untuk COVID ini ya mungkin bisa dosisnya itu biasanya 2 sendok makan 3 sampai 4 kali sehari, atau bisa juga misalnya 1 sampai 2 sendok makan setiap 3 sampai 4 jam seperti itu, atau ya setiap 4 jam sekali gitu. Jadi misalnya sekarang ini bagi yang ini ya positif COVID gitu ya, misalnya sekarang ini konsumsi 1 sendok atau 2 sendok, lalu nanti sekitar mungkin 3-4 jam lagi gitu itu konsumsi lagi 1-2 sendok lagi gitu, atau 1 sendok dulu atau ya semacam itu, nanti 4 jam lagi bisa seperti itu juga ya. Makanya Jadi bisa emang dosisnya lebih banyak ya berarti ya? ya tentunya kalau untuk orang yang untuk terapi adjuvan untuk membantu proses healingnya itu tadi ya tentunya ya dosisnya lebih banyak gitu dibandingkan kalau untuk maintenance kesehatan gitu. Oke dok. Kalau gitu saya agak ringkas ya. Hari ini Iya, kita bahas VCO ini ternyata udah terbukti secara medis bahwa VCO ini bisa membantu penyembuhan dari COVID-19. Jadi karena VCO ini ada MCA-nya ya, asam iya, lauratnya itu bisa untuk antivirus, antiinflamasi. Jadi bisa membunuh membran sel virus COVID-19. Jadi bagus banget untuk kita yang mungkin ada dari follower Instagram VCO atau follower Instagram Ibu Yuliani yang positif, bisa banget dicoba penyembuhan dengan VCO. Selain itu, untuk yang sehat juga jangan lupa konsumsi VCO untuk meningkatkan sistem imun kita. Jadi kita makin sehat, makin kuat. Kayak gitu pakai VCO secara herbal. Dan jangan lupa pilih VCO-nya yang dari botol kaca ya, cold press, raw, organik, iya. dan packagingnya kaca, jangan yang plastik. Kayak gitu dong. Thank you banget waktunya buat hari ini, Dokter Yuliani. Iya, terima kasih Grace untuk Semoga kesempatannya sehat bersama selalu Grace. ya. Semoga, iya, semoga sehat selalu untuk Grace dan untuk siapapun yang Yang menonton nonton live juga. hari ini. Iya, Oke, dan kalau semoga gitu bermanfaat ya. pasti kita belajar banyak banget sama Dokter Yuli hari ini. See you at the next live ya, Dok ya. Oke, see you Grace. Terima Bye. kasih. Bye.